Halo Ayah Ibu Nusantara, perkenalkan saya Dr. Ivan. Di sini saya akan berbagi informasi tentang tumbuh kembang anak. Dalam pembahasan ini saya akan ditemani juga oleh salah seorang orang tua baru yang saya undang untuk ikut perbincangan kita melalui video call. Kenalkan semuanya Pak Pras. Halo Pak Pras. Halo dok, terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama Pak. Nah Pak Pras ini bapak baru pemirsa, belum 3 bulan anaknya lahir. Untuk penonton yang merupakan orang tua baru juga pasti merasakan hal yang sama. Saat ini Anda sebagai orang tua akan mengalami perubahan besar. Bayi baru lahir akan tampak banyak tidur dan menangis. Iya betul, anak saya banyak tidur. Lalu kalau bangun menangis. Memang begitu ya bayi baru lahir ternyata? Gak apa-apa kalau bayi tidur terus dok. Memang demikian bayi baru lahir Pak. Tidur merupakan aspek yang penting karena pada saat itu otaknya tetap terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kualitas tidur yang baik juga penting untuk dijaga. Misalnya dengan meredupkan penerangan, mengurangi bising, dan juga suhu udara yang nyaman. Oh gitu ya dok ya? Tapi kalau sudah terlalu lama jangan lupa untuk dibangunkan dan diberikan ASI agar anak bapak tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Umumnya bayi di bawah 3 bulan disarankan untuk minum susu setidaknya 2-3 jam sekali. Oh oke dok, nanti saya juga harus ingatkan ke mamanya berarti. Iya memang butuh kerjasama ya Pak. Nah saat anak terbangun waktunya kita sebagai orang tua untuk memberikan ia stimulasi agar anak dapat berkembang dengan optimal. Stimulasi dok? Iya Pak, stimulasi. Jadi dalam perkembangan anak terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Keempat aspek ini perlu distimulasi atau dilatih sedini mungkin agar dapat berkembang optimal, sehingga anak dapat lebih terampil dan berkembang ke tahap selanjutnya dengan lebih stabil. Contohnya seperti apa dok? Contohnya aspek gerak kasar. Gerak kasar merupakan pergerakan yang melibatkan otot-otot besar pada tubuh kita seperti kaki, lengan, dan batang tubuh kita. Kemampuan gerak kasar yang berkembang baik memampukan kita untuk melakukan berbagai aktivitas setiap harinya, mulai dari duduk, berjalan, melompat, menaiki tangga, mengendarai sepeda, berolahraga, dan banyak hal lainnya yang melibatkan otot-otot besar kita tadi. Nah, untuk melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan dengan baik, anak perlu distimulasi sedini mungkin. Semakin terstimulasi dengan baik, ke depannya anak akan dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi saya sebutkan dengan baik pula. Waduh, panjang ya dok pengaruhnya. Lalu kalau masih bayi gini harus diapakan dok agar anak terstimulasi? Nah, jadi stimulasi yang diberikan perlu disesuaikan dengan kemampuan apa yang ingin disasar berdasarkan usianya. Misalnya usia 3 bulan, anak diharapkan sudah dapat menggerakkan lengan dan tungkainya dengan mudah. Sejak lahir, bayi sudah memiliki refleks untuk menggerakkan tangan dan kakinya. Meski demikian, orang tua perlu memperhatikan apakah bayi dapat menggerakkan tangan dan kakinya dengan lancar dan sama baiknya pada sisi kanan maupun kiri. Agar dapat lebih mengarahkan gerakannya, kita dapat melatih atau menstimulasi bayi kita. Stimulasinya dapat dilakukan dengan menyelipkan ke dalam aktivitas rutinitas bayi sehari-hari seperti pada video berikut.
Kegiatan lembut di tubuh anak seperti ini merupakan hal yang dapat menstimulasi otot-ototnya loh ayah dan ibu. Menurut penelitian, gerakan memijat-mijat lembut seperti ini dapat meningkatkan fungsi otak yang kemudian memicu pelepasan hormon pertumbuhan dan memperkuat otot-otot buah hati. Saat bayi mulai tertarik pada sekitar, kita dapat mulai melatihnya untuk menggerakkan dengan tujuan tertentu, misalnya menyentuh atau mengambil mainan. Anda bisa memberikan stimulasi dengan cara memegang mainan yang mengeluarkan bunyi-bunyian atau yang berwarna terang dan kontras, yang diletakkan pada lapang pandang bayi. Stimulasi ini dapat juga melatih koordinasi antara mata, tangan, dan kaki. Saya boleh minta videonya nggak, Dok? Biar saya ulang-ulang di rumah saat mencontohkan pada anak saya, biar nggak salah, Dok. Boleh kok Pak, nanti saya kirim ya. Makasih ya, Dok. Oh iya, Dok. Tadi stimulasi itu lebih baik dilakukan saat anak sedang tidur atau sedang bangun ya, Dok? Seperti tadi saya sampaikan, stimulasi lebih baik diberikan pada saat anak terjaga atau sedang bangun, Pak. Kalau ketika tidur, lebih baik kita memastikan kualitas tidur anak kita bagus, karena selama tidur otak bayi juga bertumbuh dan berkembang. Oh iya. Wah, terima kasih banyak nih, Dok, informasinya. Soalnya saya ingin jadi ayah hebat yang terlibat dalam stimulasi anaknya. Penting itu, Pak. Nah, jadi begitu ya ayah ibu semua. Kegiatan menstimulasi itu sangat penting dilakukan agar orang tua juga dapat terus mengamati pertumbuhan anak. Jadi ketika ada hal yang janggal, orang tua bisa segera sadar dan mengkonsultasikannya jika diperlukan. Selamat mencoba di rumah.